Selamat datang kembali di channel Saham Cuan, channel yang membahas saham secara rasional, berbasis data, bukan rumor, bukan euforia. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh konten dalam video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham. Setiap keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Video ini dibuat pada tanggal 17 Februari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga kuartal ketiga 2025, serta harga penutupan pasar per 13 Februari 2026. Mohon selalu lakukan pengecekan mandiri karena bisa saja terdapat perbedaan data. Dan pada video kali ini, atas permintaan subscriber kita @bayanbrau, kita akan membedah secara menyeluruh saham PT Bank Amar Indonesia Tbk dengan kode saham AMR. Kita akan melihatnya dari dua sisi penting investor profesional, fundamental perusahaan, serta pergerakan harga secara teknikal dan momentum. Tujuannya, 1. Membantu kita mengambil keputusan yang rasional, bukan spekulatif. Mari kita mulai. Analisa fundamental Amar. Transformasi bisnis Amar. Amar bukan lagi sekadar bank kecil konvensional. Sejak berubah arah menjadi bank digital berbasis teknologi, perusahaan ini memposisikan diri sebagai pemain utama di kredit retail, UMKM digital, dan fintech lending. Produk andalannya, Tunaiku, adalah pinjaman tanpa agunan berbasis sistem scoring digital. Ini sangat penting, karena di industri keuangan modern, data adalah aset utama. Bank yang bisa menilai resiko secara akurat akan menekan kredit macet, meningkatkan margin, dan mempercepat pertumbuhan. Namun di sisi lain, pinjaman tanpa agunan juga membawa resiko lebih tinggi saat ekonomi melambat. Inilah keseimbangan antara growth dan risk yang harus terus kita pantau. Pertumbuhan pendapatan. Amar TTM tercatat sekitar 1,39 triliun rupiah, dengan pertumbuhan kuartalan tahunan mencapai 18%. Ini pertumbuhan yang sangat sehat untuk sektor perbankan. Artinya, permintaan kredit meningkat, penetrasi digital berjalan efektif, dan model bisnis diterima pasar. Amar sedang berada di fase scaling up bisnis. Namun, growth sejati bukan hanya pendapatan, melainkan laba yang menyusul. Laba bersih dan kualitas profit. Net income TTM 237 juta rupiah. EPS sekitar 12,9 rupiah per saham. Pertumbuhan laba hanya sekitar 4% YoY. Ini jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan revenue. Apa artinya? Perusahaan sedang investasi agresif, ekspansi sistem, marketing, dan kredit. Biaya operasional masih naik. Ini wajar pada fase digital scaling. Yang penting, laba tetap positif dan cash flow kuat. Dan Amar berhasil menjaga itu. Margin, kekuatan utama Amar. Gross margin 93%, operating margin hampir 20%, net margin 15%. Untuk bank digital growth, ini angka luar biasa. Ini menunjukkan efisiensi sistem digital, biaya operasional terkendali, model bisnis scalable. Margin seperti ini adalah ciri perusahaan berkualitas tinggi. Jika volume kredit terus naik, laba bisa melonjak signifikan. Return dan efisiensi modal. ROA 4,3%, ROE 7%, ROIC 7%. Ini bukan angka spektakuler, tapi sehat. Artinya, Amar belum memaksimalkan leverage perbankan, masih konservatif, fokus stabilitas. Ini positif untuk manajemen resiko jangka panjang. Neraca keuangan. Total aset 5,4 triliun rupiah, total liabilitas 2,09 triliun rupiah, ekuitas 3,37 triliun rupiah. Debt ratio rendah, PBV hanya sekitar 1,15 kali. Untuk bank digital growth, ini sangat wajar, bahkan cenderung murah. Tidak ada tanda overvalued ekstrim. Cash flow, ini bagian terpenting. Cash flow operasi 109 miliar rupiah, free cash flow 107 miliar rupiah, capex sangat kecil. Artinya, laba bukan akuntansi palsu, benar-benar jadi uang tunai. Bisnis digital sangat ringan aset. Investor cerdas selalu mengikuti cash flow, dan di sini Amar lulus ujian. Valuasi saat ini, PER sekitar 16 kali. PBV 1,15 kali, EV/EBITDA 12 kali. Ini bukan saham murah ekstrim, tapi tidak mahal, rasional, seimbang antara value dan growth. Jika laba tumbuh 2 digit ke depan, valuasi ini akan terlihat sangat murah. Dividen. Dividen yield hampir 5%, dengan payout rasio tinggi. Ini jarang untuk saham growth digital. Artinya,
cash flow kuat, manajemen percaya profit stabil, investor dapat income sambil menunggu growth. Risiko utama, kita harus objektif. Risiko terbesar Amar, kredit tanpa agunan, potensi NPL saat ekonomi melambat, laba belum tumbuh secepat revenue, Z-score masih zona waspada, namun belum ada tanda krisis finansial. Kesimpulan fundamental, Amar adalah bank digital dengan fundamental sehat, margin tinggi, cash flow kuat, valuasi rasional, potensi growth besar. Dan bukan saham gorengan, spekulasi kosong, bisnis rapuh. Analisa teknikal saham PT Bank Amar Indonesia Tbk, Amar. Pada bagian ini, kita akan fokus murni ke pergerakan harga dan momentum untuk melihat apakah saham Amar sedang sehat secara teknikal atau justru mulai masuk zona berbahaya. Ingat, teknikal bukan untuk meramal, tetapi untuk mengukur probabilitas dan risiko. Gambaran tren besar. Dalam 1 tahun terakhir, harga Amar sempat bergerak dari area sekitar Rp150 hingga puncaknya di sekitar Rp302. Artinya, dalam 1 tahun, saham ini sudah naik lebih dari 30%. Ini menandakan Amar berada dalam uptrend jangka menengah. Namun, dalam 3 bulan terakhir justru terjadi koreksi sekitar 8%. Dan dalam 1 bulan terakhir juga masih negatif. Ini memberi kita satu pesan penting. Tren besar masih naik, tapi momentum jangka pendek sedang melemah. Biasanya, kondisi seperti ini bukan kehancuran, melainkan fase pendinginan setelah rally. Apa itu koreksi sehat? Dalam saham yang sehat secara teknikal, harga tidak bisa naik terus tanpa jeda. Pasar selalu butuh, ambil untung, konsolidasi, riset momentum. Koreksi 5-15% dalam tren naik adalah hal normal. Dan koreksi Amar saat ini masih berada di kisaran wajar. Belum ada tanda panic selling, belum ada breakdown struktural. Ini sangat penting. Area support krusial. Secara teknikal, ada beberapa zona penting. Area pertama, sekitar 180-185. Ini adalah area psikologis kuat, dekat nilai buku perusahaan, zona yang biasanya menarik buyer jangka menengah. Jika harga bertahan di sini, itu tanda buyer masih mengontrol pasar. Support berikutnya di sekitar 170. Jika level 170 ditembus dengan volume besar, barulah struktur berubah jadi lebih bearish. Selama belum jebol 170, tren besar masih aman. Area resisten. Untuk naik lebih jauh, Amar harus melewati 250 sebagai resisten menengah, 280 sebagai resisten kuat, 302 sebagai puncak tertinggi setahun terakhir. Level 302 adalah tembok psikologis utama. Jika suatu saat ditembus dengan volume besar, itu akan menjadi sinyal bullish lanjutan yang sangat kuat. Namun sebelum itu terjadi, harga biasanya akan berkonsolidasi cukup lama. Membaca momentum. Data return menunjukkan jangka pendek negatif, jangka menengah positif. Ini biasanya menggambarkan momentum melemah, tren utama masih hidup. Dalam bahasa trader profesional, trend up, momentum cooling down. Biasanya setelah fase ini akan muncul rebound sehat atau konsolidasi lebih lama. Yang jarang terjadi adalah langsung jatuh dalam, kecuali ada sentimen fundamental buruk. Moving average secara konsep. Dalam saham yang masih sehat, harga biasanya koreksi ke MA50, tapi bertahan di atas MA200. Selama harga di atas MA200, tren besar bullish. Di bawah MA200, tren rusak. Dengan struktur Amar saat ini, besar kemungkinan ia masih di atas MA200. Artinya, koreksi ini lebih mirip retracement sehat, bukan pembalikan tren. Skenario buruk wajib dipahami. Skenario bearish baru valid jika harga menembus 170, volume jual membesar, gagal rebound cepat. Jika itu terjadi, target teknikal bisa kembali ke 150, itu zona terakhir pertahanan tren. Namun saat ini, belum ada sinyal kuat ke arah sana. Skenario positif. Skenario bullish terjadi jika harga bertahan di atas 180, muncul volume beli kuat, lalu breakout di atas 250. Jika itu terjadi, target logis 280, 302, potensi lanjutan ke area 330. Namun harus diingat, breakout tanpa volume besar sering gagal. Risk reward logis.
Misalnya harga di sekitar 200, risiko turun ke 170 sekitar 15%, potensi naik ke 280 sekitar 30%. Secara matematis, reward masih lebih besar dari risiko. Ini ciri saham yang masih menarik secara teknikal, selama disiplin manajemen risiko. Gabungan teknikal plus fundamental. Fundamental Amar sehat, cash flow kuat, margin tinggi, bukan saham spekulatif. Teknikalnya, tren besar naik, koreksi sehat, belum breakdown. Artinya, Amar bukan saham yang sedang bubble. Ini adalah saham bank digital dengan fundamental sehat, yang saat ini sedang berada di fase konsolidasi secara teknikal. Cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang yang mengutamakan pertumbuhan berkualitas dengan risiko terukur. Namun tetap harus disiplin, pantau kinerja keuangan, perhatikan kualitas kredit, dan hormati sinyal teknikal pasar. Karena dalam investasi, bukan hanya cuan yang penting, tapi juga bagaimana kita melindungi modal. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor. Tulis juga di kolom komentar saham apa lagi yang ingin kita bedah secara mendalam. Karena di channel Saham Cuan, kita tidak berburu rumor, tapi kita membangun kekayaan dengan data. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.